baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas hasil makalah kami yang berjudul Program Pengembangan Produk. Yang pertama yaitu pengertian manajemen produk. Menurut James Epstein 2006 menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan sumber daya manusia, sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, produk. Menurut Phil Kotler, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan, dimiliki, dipergunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen, termasuk di dalamnya fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan gagasan. Jadi secara umum dapat disimpulkan berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen produk adalah suatu kegiatan yang dilakukan individu atau sekelompok orang, baik perusahaan maupun swasta maupun bukan, yang menghasilkan produk yang dapat ditawarkan kepada konsumen, baik yang bisa dirabah maupun tidak, yang sesuai dengan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu konsep produk baru. Konsep produk baru bisa ditelaah dari dua perspektif, yakni yang pertama yaitu baru bagi pasar atau new to market, di mana yang mendukung arti belum adanya perusahaan yang memproduksi atau memasarkan produk tersebut. Kemudian yang kedua, baru bagi perusahaan yang bersangkutan atau now to the firm, artinya perusahaan-perusahaan lain sudah memasarkan produk tersebut tetapi perusahaan bersangkutan belum menawarkannya. Kemudian secara garis besar, pengembangan produk bisa menghasilkan 6 macam tipe produk baru sebagai berikut. Yang pertama yaitu produk baru bagi dunia atau new to the world production, yaitu produk-produk yang menciptakan pasar yang sama sekali baru dan membentuk siklus hidup produk yang baru. Kemudian yang kedua, lini produk baru atau new product line, yaitu produk-produk baru bagi perusahaan namun diluncurkan bagi pasar yang sudah ada, seperti contohnya PT Comics yang semula hanya memiliki lini farmasi kemudian menambah lini baru yaitu permen cendil. Kemudian yang ketiga, perluasan lini atau line extension, yaitu produk yang memungkinkan perusahaan memperluas pasar yang dilayani dengan menawarkan penyeumpamaan produk yang telah ada, improvements to existing product, yaitu produk-produk yang biasa dirancang untuk menggantikan penawaran produk yang sudah ada. Kemudian selanjutnya repositioning, yaitu pengembangan teknis yang memungkinkan suatu produk menawarkan aplikasi baru dan melayani kebutuhan yang baru. Dan yang terakhir yaitu pengurangan biaya atau cost reduction, yaitu versi dari produk yang ada dapat memberikan kinerja pada tingkat harga yang lebih murah, meskipun tergolong benar-benar baru berdasarkan perspektif pemasaran, namun TP ini bisa berdampak pada proses produksi dan daya saing perusahaan. Selanjutnya adalah IMI memasuki pasar, pioner versus imitasi. Pioner menurut Skarnas 1994 yang merumuskan yaitu pionir sebagai perusahaan yang memperkenalkan suatu produk ke pasar dan pertama kali menjualnya dengan sukses. Menurut Winnie Robinson 1988, kekuatan keunggulan pionir bervariasi antar industri. Keunggulan pionir paling tidak dijumpai dalam industri yang bercirikan harga produk mahal, penjualan produk baru rendah,
dan nilai tambah produk relatif besar. Sementara itu, imitasi merupakan suatu penyeratan atau peniruan sebagian atau semua aspek produk dari pionir. Setidaknya ada 4 tipe imitasi, mulai dari yang berupa duplikasi terhadap produk terkenal secara ilegal dan maupun sembunyi-sembunyi, sampai produk yang benar-benar baru dengan inspirasi dan merek pionir. Tipe yang pertama yaitu counterfeit atau disebut pula produk pirates, yaitu produk-produk yang memalsukan atau membajak nama merek, simbol logo ataupun merek produk asli atau original. Kedua, knockoff atau clones, yaitu produk-produk tiruan yang sangat mirip atau kompatibel dengan produk original tetapi menggunakan nama merek sendiri. Kemudian yang ketiga, desain copies atau trade yang meniru dan mengandalkan gaya, style, desain model atau corak produk pesaing yang populer. Kemudian yang keempat, yang paling inovatif yaitu creative adaptation. Dalam tipe ini perusahaan melakukan penyempurnaan inkremental atas produk. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu determinan kepemimpinan pasar. Urutan memasuki pasar tidak secara otomatis menjamin terciptanya keunggulan kompetitif, berkesinambungan bagi perusahaan pionir dan kerugian yang amat besar bagi setiap leader. Fakta menunjukkan bahwa banyak pula pionir gagal dan bahkan kebanyakan pasar di saat ini bukan merupakan perusahaan pionir. Berdasarkan penelitian mendalam terhadap 50 kategori produk, Tellis dan Golder merupakan 5 faktor kunci penentu kepemimpinan pasar. Yang pertama yaitu visi mengenai pasar keseluruhan. Yang kedua itu persistensi atau kelihatan manajerial. Yang ketiga yaitu komitmen finansial. Yang keempat, inovasi berkeseimbangan tanpa kompromi. Yang kelima, aset leverage, yaitu kemampuan memanfaatkan dan memperluas keunggulan yang sudah ada. Sementara itu di Indonesia memiliki banyak merek pionir yang melegenda di benak masyarakat. Adapun penjelasan tentang proses pengembangan produk baru. Pertama, tahap pemunculan ide. Proses pengembangan produk baru berawal dari pencairan ide. Ide pokok baru bisa berasal dari sejumlah sumber, misalnya Departemen Riset dan Pengembangan Konsumen, ilmuwan, persaingan, karyawan, anggota seluruh distribusi, dan manajemen puncak. Bila gagasan berasal dari konsumen atau distributor, kecenderungannya adalah bahwa ide tersebut dijabarkan dalam konteks manfaat pemecahan masalah. Oleh sebab itu, konsep produk baru harus dinyatakan dalam 2 aspek. Yang pertama itu spesifikasi manfaat yang bakal diterima oleh para pelanggan potensial. Yang kedua itu definisi atribut fisik atau teknologi yang bisa menghasilkan manfaat tersebut. Ada beberapa teknik yang bisa membantu setiap individu dan kelompok dalam organisasi menghasilkan ide-ide yang lebih baik. Pertama, daftar atribut. Yang kedua, forecast relationship. Yang ketiga, analisis morfologi. Yang keempat, identifikasi kebutuhan atau masalah. Yang kelima yaitu curah gagasan. Tahap kedua yaitu tahap penyaringan ide. Tahap penyaringan ide terdiri atas sejumlah aktivitas yang dirancang untuk mengevaluasi konsep penduduk baru. Tahap ketiga yaitu tahap pengembangan dan pengujian konsep. Setelah ditemukan ide produk yang paling memungkinkan untuk diproses lebih lanjut, maka tahap berikutnya dilanjutkan dengan tahap pengembangan konsep dan pengujian konsep atas produk baru tersebut. Konsep ini adalah hasil dari proses pengembangan atas ide-ide yang terpilih dalam proses screening, di mana dalam konsep
produk ini harus dinyatakan dalam bahasa sehari-hari yang bisa dipahami oleh target market dalam segmen yang dituju. Tahap keempat yaitu pengembangan strategi pemasaran. Setelah konsep produk baru sudah ditemukan atau sudah dipilih, maka langkah selanjutnya dalam proses pengembangan produk adalah menyusun dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat. Strategi pemasaran yang dikembangkan dimulai dari strategi awal, yaitu peluncuran produk ke pasar, hingga produk bisa diterima pasar dan mulai menunjukkan pertumbuhannya. Secara garis besar, ada 3 bagian utama dari konsep strategi pemasaran yang harus dirumuskan dengan tepat, yaitu pasar sasaran, garis besar dari struktur dan metode penetapan harga yang direncanakan, rencana penjualan jangka panjang. Adapun tahap kelima yaitu tahap analisis bisnis. Setelah memutuskan konsep produk dan strategi pemasaran, tahap berikutnya adalah proses evaluasi seberapa tinggi daya tarik bisnis atau produk baru yang telah diciptakan tersebut. Dalam tahap analisa bisnis, proses pengembangan produk ini akan dilakukan peninjauan atas proyeksi penjualan, biaya, dan laba untuk produk tersebut. Untuk mengetahui apakah semua faktor ini bisa memenuhi tujuan perusahaan, jika hasil analisa bisnis menunjukkan hasil positif atau sudah sesuai dengan tujuan perusahaan, maka produk dapat dipindahkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pengembangan produk. Tahap keenam yaitu tahap pengembangan produk. Proses untuk mengembangkan produk ini membutuhkan investasi biaya tidak kecil. Itulah sebabnya dalam tahap ini biasanya produksi hanya dalam skala terbatas. Adapun tahap ketujuh yaitu tahap uji pemasaran. Uji pemasaran ini memungkinkan perusahaan untuk menguji produk dan seluruh program pemasaran awal, termasuk ketetapan target market dalam segmen yang dipilih, penetapan positioning, iklan dan promosi, distribusi, dan lainnya. Sebelum perusahaan melakukan investasi secara maksimal atas produk baru tersebut. Tahap ke-8 yaitu tahap komersialisasi. Hasil dari tes pemasaran ini seharusnya sudah bisa memberikan gambaran bagaimana prospek produk baru tersebut atas hasil tes pemasaran tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi tentang proses pengembangan produk baru simultaneous model. Kotler dalam bukunya Marketing Management 2009 mengemukakan bahwa ada 8 proses pengembangan produk baru, yaitu mencakup pemunculan gagasan. Pengembangan baru dimulai dengan penelitian terhadap berbagai gagasan produk baru. Pemunculan gagasan baru harus sesuai dengan jenis usaha, perusahaan, dan konsumen sebagai salah satu sumber yang paling logis untuk mencari gagasan-gagasan produk baru dini mungkin. Yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Suatu ide atau gagasan yang lolos penyaringan selanjutnya dikembangkan menjadi beberapa alternatif konsep produk. Dalam hal ini, konsep produk berbeda dengan gagasan produk dan citra produk. Suatu gagasan produk adalah gagasan bagi kemungkinan produk yang oleh perusahaan dianggap bisa ditawarkan ke pasar. Selanjutnya, pengembangan strategi pemasaran. Pernyataan strategi pemasaran terdiri dari 3 bagian untuk memperkenalkan produk ke pasar. Bagian pertama menjelaskan ukuran, struktur, dan tingkah laku pasar. Sasaran perempatan produk yang telah direncanakan, penjualan bagian pasar, serta keuntungan yang hendak dicari pada beberapa tahun pertama. Yang kelima, analisis usaha. Bila manajemen telah menentukan konsep produk dan strategi pemasaran, perusahaan bisa mengevaluasi daya tarik usulan usaha itu. Manajemen harus menilai penjualan, biaya, dan perkiraan laba untuk menentukan apakah mereka telah memenuhi tujuan perusahaan. Jika telah memenuhi, produk bisa bergerak maju ke langkah pengembangan produk. Yang keenam, pengembangan produk. Bila konsep produk lulus dari uji analisis usaha, konsep itu lalu menuju riset dan pengembangan dan atau rekayasa untuk dikembangkan menjadi produk fisik. Bagian riset dan pengembangan membuat satu atau beberapa versi bentuk fisik dari konsep produk agar bisa menemukan sebuah prototipe yang memenuhi konsep produk dan dapat diproses dengan biaya produksi yang telah dianggarkan. Yang ketujuh, pengujian pasar. Pengujian pasar adalah keadaan di mana produk dan program pemasaran
diperkenalkan kepada kalangan konsumen yang lebih otentik untuk mengetahui bagaimana konsumen dan penyalur mengelola, memakai, dan membeli ulang produk itu seberapa luas pasarnya. Yang kedelapan, komersialisasi. Tahap komersialisasi menyangkut perencanaan dan pelaksanaan strategi peluncuran atau launching strategi produk ke pasar. Dalam melemparkan suatu produk, perusahaan harus memutuskan kapan, di mana, pada siapa, dan bagaimana. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan kebijakan strategik dan taktikal dalam manajemen produk. Yang pertama itu positioning produk. Dalam mengembangkan sebuah usaha, strategi positioning seringkali dilupakan oleh pebisnis. Positioning merupakan sebuah pemosisian produk pada benak konsumen. Bisa dikatakan positioning merupakan sebuah skenario pemasaran yang dibuat dengan tujuan untuk membangun konsen konsumen. Positioning tidak berfokus pada apa yang perusahaan melakukan terhadap produk, melainkan bagaimana produk di mata konsumen. Selanjutnya, repositioning produk. Repositioning produk adalah merubah persepsi konsumen terhadap relasi brand menjadi kompetisi brand, atau mengubah identitas produk, perubahan terhadap identitas produk saingan atau depositioning. Marketer mengubah identitas produk yang bersaing terhadap identitas produk sendiri dalam pikiran kolektif target pasar. Reposisi suatu produk. Repositioning yang dilakukan oleh balance usaha terhadap produknya tertujuan untuk menempatkan suatu posisi yang unik di benak konsumen, sehingga konsumen diharapkan akan memiliki suatu kesan tertentu terhadap merek tertentu. Demikian pula sebaliknya, brand image yang tercipta pada suatu merek dibentuk dan dipengaruhi usaha-usaha repositioning yang dilakukan oleh badan usaha. Selanjutnya, strategi produk baru. Produk baru adalah produk yang sebelumnya belum pernah ada. Produk yang sudah pernah ada dan disempurnakan penama ini produk baru. Penamaan pada produk baru yang sudah ada akan dipermajakan seperti berikut ini. Atau sebagai bentuk strategi produk baru adalah yang poin pertama itu modifikasi atau penyempurnaan produk yang sudah ada. Poin kedua, produk tiruan atau imitasi baik saat proses maupun dengan berbagai modifikasi. Poin ketiga, produk yang benar-benar baru atau produk inovasi. Selanjutnya, strategi desain produk. Strategi desain produk artinya sebuah strategi yang berhubungan dengan desain atau model produk tersebut, yaitu model atau desain standar, desain khusus atau customized desain, dan desain modifikasi. Produk standar bertujuan untuk mendapatkan skala ekonomis dari produk standar yang diproduksi secara massal. Produk kostum bertujuan untuk melayani permintaan dari pasar tertentu dengan produk khusus untuk segmen tersebut. Produk modifikasi adalah produk standar dengan modifikasi khusus, tentunya penambahan dari standar dengan harapan bisa melayani pasar tertentu yang tidak sensitif terhadap harga dan lebih berorientasi pada kualitas produk tersebut. Yang kelima, strategi overlapping produk. Strategi overlapping produk adalah strategi pemasaran dengan menghadirkan persaingan dengan merek produk perusahaan yang sudah ada di pasar. Tujuan dari strategi overlapping adalah untuk meningkatkan volume penjualan dengan melayani segmen pasar yang lain. Selanjutnya, strategi lingkup produk. Strategi lingkup produk adalah strategi yang berhubungan dengan jumlah lini produk dan banyak item yang ada dalam setiap lini produknya. Secara umum ada 3 macam, yaitu strategi produk tunggal, biasanya dengan tujuan mencapai skala ekonomis, dan spesialisasi dengan melayani suatu segmen pasar dengan satu jenis produk. Poin kedua, strategi multiproduk, bertujuan untuk menjaga agar selalu ada produk yang eksis di pasar. Strategi banyak diterapkan oleh perusahaan dengan produk yang dimiliki lifestyle pendek seperti snack, permen, dan lainnya. Strategi system of product adalah strategi dengan tujuan untuk meningkatkan ketergantungan konsumen terhadap produk tersebut atau agar pasar mengalami kesulitan untuk masuk. Yang ketujuh adalah strategi eliminasi produk. Strategi eliminasi produk adalah strategi untuk menjaga keberlangsungan perusahaan atau bisnis dengan memangkas atau melakukan treatment khusus terhadap lini produk tertentu. Beberapa alasan melakukan eliminasi produk adalah tingkat profitabilitas produk sudah menurun dan berada di bawah standar yang ditetapkan. Yaitu yang terakhir, strategi diversifikasi produk. Strategi
Diversifikasi adalah strategi untuk mengembangkan produk atau pasar yang baru atau keduanya dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal, peningkatan penjualan, peningkatan profitabilitas, dan fleksibilitas produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Citra Yustira. Saya akan membacakan program manajemen produk bagian pemasaran jasa. Sebagai salah satu bentuk produk, jasa bisa diartikan sebagai setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible, tak berwujud fisik, dan tak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Walaupun demikian, produk jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. Maksudnya, ada produk jasa murni seperti child care, pengacara, konsultan gizi, atau konsultan manajemen. Ada pula jasa yang membutuhkan produk fisik sebagai syarat utama, misalnya kapal untuk angkutan laut, pesawat dalam jasa penerbangan, dan makanan di restoran. Dalam praktik, tidaklah mudah membedakan antara barang dan jasa, karena sebagian besar produk merupakan campuran antara barang dan jasa. Dalam suatu jasa yang membantu penyediaan jasa, misalnya buku teks dalam jasa pendidikan, sedangkan facilitating goods merupakan barang yang harus bersedia sebagai syarat satu penyediaan suatu jasa, contohnya seperti mesin cuci dalam jasa laundry. Sebaliknya, dalam penawaran produk fisik, kerap kali juga tidak bisa terlepas dari unsur layanan pelengkap supplementary service yang klasifikasikan ke dalam 8 kelompok yang disebut the flower of service. Yang pertama itu informasi. Misalnya, jalan atau arah menuju tempat produsen, jadwal atau schedule penyampaian produk, harga, instruksi mengenai cara menginstalasi dan menggunakan produk inti atau layanan pelengkap, peringatan atau warning. Yang kedua, konsultasi, seperti pemberian saran, auditing, konseling pribadi, dan konsultasi manajemen atau teknis. Yang ketiga, order taking, yaitu meliputi aplikasi keanggotaan di klub atau program tertentu, jasa langganan, jasa berbasis kualifikasi, misalnya perguruan tinggi, order, entry meja, ruang profesional, apartemen isi untuk fasilitas yang terbatas seperti pameran. Yang selanjutnya itu hospitality. Di antara sambutan, food and beverage, hospitality, dan kamar kecil, pelengkapan kamar mandi, fasilitas menunggu seperti majalah, dan yang selanjutnya itu hospitality. Di antara sambutan food and beverage, hospitality, dan kamar kecil, perlengkapan kamar mandi, fasilitas menunggu seperti majalah, hiburan, koran, ruang tunggu, transportasi, dan jasa keamanan. Yang selanjutnya ada caretaking, terdiri dari perhatian dan perlindungan atas barang milik pelanggan yang mereka bawa seperti parkir kendaraan roda 2 dan roda 4, penanganan bagasi, titipan tas, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu expedition, yang meliputi permintaan khusus sebelum penyampaian produk, menangani komplain atau pujian atau saran, penyelesaian masalah atau jaminan, dan garansi atas kegagalan memakai produk. Yang selanjutnya itu ada billing. Meliputi laporan rekening periodik, faktur untuk transaksi individual, laporan verbal mengenai jumlah rekening, mesin yang memperlihatkan jumlah rekening, dan self billing. Yang selanjutnya itu pembayaran. Dalam bentuk pembayaran, swalayan oleh pelanggan berinteraksi dengan personil perusahaan yang menerima pembayaran, pengurangan otomatis atas rekening pelanggan, serta pengawasan dan verifikasi. Selanjutnya adalah liability. Produk bersifat abstrak lebih berupa tindakan atau pengalaman kesulitan dalam evaluasi alternatif penawaran jasa resepsi konsumen terhadap risiko tidak dapat dipajang atau diperansiai, sukar dilakukan, nggak ada hak paten, atau masuk entry barrier rendah. Selanjutnya ada inseparability, heterogeneity,
perishability, dan lock of ownership, yaitu pelanggan-pelanggan dapat memiliki jasa yang dapat disewakan. Terima kasih.